Hukum penurunan sifat Mendel. Ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang diwariskan, cara sifat diwariskan, dan variasi yang terjadi pada keturunannya disebut ilmu keturunan atau genetika. Ilmu genetika mengalami kemajuan yang pesat terutama di bidang pertanian, peternakan, dan kedokteran. Prinsip-prinsip dasar genetika pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel yang lahir pada tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1884. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan nama prinsip Mendel. Dalam percobaannya, Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau kacang kapri atau Pisum sativum. Alasan Mendel menggunakan tanaman kacang ercis adalah 1. Memiliki pasangan sifat beda yang kontras. Misalnya, batang ada yang tinggi atau rendah, warna buah ada yang hijau atau kuning, warna biji ada yang kuning atau hijau, warna bunga ada yang ungu atau putih, letak bunga ada yang di ujung batang atau di ketiak daun, bentuk biji ada yang bulat atau kisut, dan sifat kulit ada yang halus atau kasar. 2. Siklus hidup pendek. 3. Memiliki bunga sempurna sehingga dapat melakukan penyerbukan sendiri. 4. Mudah dilakukan penyerbukan silang. 5. Menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Sebelum melakukan percobaan, Mendel selalu menggunakan tanaman galur murni, yaitu tanaman yang selalu menghasilkan keturunan yang sifatnya persis dengan sifat induknya, walaupun dilakukan persilangan secara berulang-ulang. Selanjutnya, Mendel menyilangkan dua individu galur murni yang sama-sama memiliki pasangan sifat yang kontras. Misalnya, tanaman kacang ercis berbunga merah dengan ercis berbunga putih. Kedua induk tanaman ercis tersebut selanjutnya disebut parental atau disingkat P yang berarti induk. Kemudian, Mendel membiarkan kedua tanaman ercis tersebut berbuah. Setelah semua buah kacang ercis tersebut masak, biji-bijinya diambil dan ditanam kembali hingga tanaman ercis tersebut tumbuh dan berbunga. Tanaman kacang ercis hasil persilangan ini disebut keturunan pertama yang dilambangkan dengan F1. Huruf F berasal dari kata filial yang berarti keturunan. Dari persilangan tersebut, Mendel mengemukakan beberapa kesimpulan yang kemudian disebut hukum Mendel, yakni sebagai berikut. 1. Setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya atau bersifat diploid sama dengan 2N. Misalnya, induk jantan berwarna merah atau M besar dan betina atau M kecil, maka keturunannya memiliki gen M besar M kecil. 2. Pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak atau hukum segregasi secara bebas atau dikenal dengan hukum Mendel 1. Jadi, M besar M kecil akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. 3. Pada proses pembuahan atau fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak pula atau dikenal sebagai hukum Mendel 2. Dalam kasus di atas, gamet M besar dapat membuahi gamet lainnya, misalnya M besar atau M kecil. Persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda disebut persilangan monohibrid. Pada persilangan monohibrid, terdapat test cross dan sifat intermediate. Untuk mengetahui apa itu test cross dan sifat intermediate, perhatikan uraian berikut. 1. Test cross. Test cross adalah penyilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif. Hasil persilangan dari test cross mempunyai dua kemungkinan, yakni A. Jika tanaman tersebut bergenotip B besar, persilangannya dengan tanaman bergenotip B kecil, atau homozigot resesif, menghasilkan keturunan yang semuanya bergenotip B besar, Dengan B besar sama dengan bulat, B kecil sama dengan keriput. Jadi, semua keturunannya berbiji bulat. Perhatikan penurunan sifat keturunan di bawah ini. Parental atau induk B besar dengan gametnya B besar. Disilangkan dengan B kecil dengan gametnya B kecil. Maka, filial pertama atau keturunan pertama adalah gamet B kecil disilangkan dengan gamet B besar. Dihasilkan
B besar B kecil. Diperoleh genotip dari keturunan pertama adalah B besar B kecil. Jadi, keturunan yang dihasilkan adalah B besar B kecil atau bulat. B. Jika tanaman tersebut bergenotip B besar B kecil, disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil atau homozigot resesif, menghasilkan keturunan yang separuh bergenotip B besar B kecil, separuh lagi bergenotip B kecil. Jadi, separuh berbiji bulat dan separuh lagi berbiji keriput. Perhatikan penurunan sifat keturunan di bawah ini. Parental atau induk B besar B kecil, maka gametnya B besar dan B kecil. Disilangkan dengan B kecil dengan gametnya B kecil. Maka, filial pertama atau keturunan pertama adalah gamet B kecil disilangkan dengan gamet B besar dan B kecil. Maka dihasilkan B besar B kecil dan B kecil. Dan diperoleh genotipnya dari keturunan pertama adalah B besar B kecil dan B kecil. Jadi, keturunan yang dihasilkan ada yang berbiji bulat dan ada yang berbiji keriput. 2. Sifat intermediate. Sifat intermediate dipengaruhi oleh gen dominan yang tidak jenuh. Seperti yang dilakukan Mendel terhadap tanaman kacang ercis berbunga merah galur murni atau M besar yang disilangkan dengan tanaman ercis berbunga putih galur murni atau M kecil. Hasil keturunan pertama atau F1 yang semua berwarna merah muda dengan genotip M besar M kecil. Jika sesama F1 ini disilangkan, akan menghasilkan F2. Bagaimanakah sifat keturunan kedua tersebut? Untuk mengetahuinya, perhatikan uraian berikut. Parental atau induk yang bergenotip M besar atau fenotipnya merah, maka gametnya M besar. Disilangkan dengan induk yang bergenotip M kecil, fenotip putih, maka gametnya M kecil. Maka, filial pertama atau keturunan pertama bergenotip M besar M kecil, maka fenotipnya merah muda. Keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, atau fenotip merah muda disilangkan dengan merah muda, di mana keduanya memiliki gamet yang sama, yaitu M besar dan M kecil. Dari gamet tersebut, terbentuklah keturunan kedua atau F2 yang dapat disusun sebagai berikut. Gamet M besar dan M kecil disilangkan dengan gamet M besar dan M kecil. Maka, M besar disilangkan dengan M besar menjadi M besar atau fenotipnya merah. M besar disilangkan dengan M kecil menjadi M besar M kecil atau fenotip berwarna merah muda. M kecil disilangkan dengan M besar menjadi M besar M kecil atau fenotip berwarna merah muda. Dan M kecil disilangkan dengan M kecil menjadi M kecil atau fenotipnya putih. Penjelasan. Poin pertama. Pada F1, dihasilkan individu yang seluruhnya berwarna merah muda dan bergenotip M besar M kecil karena adanya dominasi penuh dari sifat warna merah terhadap putih. Poin kedua, pada F2, dihasilkan individu-individu yang terdiri dari 3 macam genotip, yaitu M besar M M kecil, dan M kecil dengan perbandingan 1:2:1. Atau 25% dibanding 50% dibanding 25%. Dan dihasilkan 3 macam fenotip yaitu merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 25% dibanding 50% dibanding 25%. Atau 1:2:1. Persilangan dengan 2 sifat beda atau dihibrid. Persilangan antara 2 individu dengan 2 sifat beda disebut sebagai persilangan dihibrid. Pada persilangan ini, Mendel menyilangkan tanaman ercis dengan biji yang mempunyai 2 sifat beda, yaitu antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning atau B besar, K besar
Dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau atau B kecil, K kecil. Karena sifat bulat dan kuning dominan terhadap sifat keriput dan hijau, maka keturunan pertama semuanya berbiji bulat kuning heterozigot atau B besar B kecil, K besar K kecil. Jika sesama F1 disilangkan, maka diperoleh 16 kombinasi genotip dan 4 macam fenotip. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram berikut ini. Parental atau induk yaitu B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil, di mana fenotip dari B besar, K besar adalah bulat kuning dengan gametnya B besar, K besar. Sedangkan fenotip dari B kecil, K kecil adalah keriput hijau dengan gametnya B kecil, K kecil. Maka, filial pertama atau keturunan pertamanya adalah B besar B kecil, K besar K kecil, atau fenotipnya bulat kuning. Jika sesama filial pertama kita silangkan, maka parental atau induk yaitu B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Atau, fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Maka kedua induk ini memiliki gamet yang sama, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Dari gamet tersebut, terbentuknya filial kedua atau keturunan kedua dapat disusun sebagai berikut. Gamet dari keturunan pertama letakkan di kolom kotak bagian atas, sedangkan gamet sesamanya letaknya di kolom kotak bagian kiri. Silangkan gamet bagian kiri dan atas dan lakukan pada setiap kotak tersebut. Misal, kolom kiri adalah gamet B besar K besar, disilangkan dengan gamet pada bagian atas B besar K besar, menjadi B besar K besar. Lalu, kiri B besar K besar disilangkan dengan kolom bagian atas B besar K kecil, menjadi B besar K besar K kecil. Kemudian, B besar K besar dengan B kecil K besar menjadi B besar B kecil K besar K besar. Selanjutnya, B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil menjadi B besar B kecil K besar K kecil. Kerjakan sampai semua kolom ini terisi. Jangan sampai salah ya. Sekarang, kamu beri nomor setiap kolom hasil penyilangan tadi. 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 16. Perbandingan genotip dengan fenotip dari hasil persilangan di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Nomor kotak 1, genotipnya adalah B besar, K besar, yang memiliki genotip tersebut hanya 1. Nomor kotak 2 dan 5 memiliki genotip yang sama, yaitu B besar, K besar, K kecil. Maka frekuensinya ada 2. Nomor kotak 3 dan 9 memiliki genotip yang sama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K besar. Maka frekuensinya juga 2. Nomor kotak 4, 7, 10, 13 memiliki genotip yang sama, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Maka frekuensinya ada 4. Nomor kotak 6 genotipnya B besar, K kecil, dan yang memiliki genotip tersebut ada 1. Nomor kotak 8 dan 14 memiliki genotip B besar B kecil, K kecil, maka frekuensinya ada 2. Nomor kotak 11 memiliki genotip B kecil, K besar, dan yang memiliki genotip tersebut ada 1. Nomor kotak 12 dan 15 memiliki genotip yang sama, yaitu B kecil, K besar, K kecil. Maka frekuensinya ada 2. Dan terakhir nomor kotak 16 memiliki genotip B kecil, K kecil, di mana hanya ia sendiri yang memiliki genotip tersebut.
diketahui bahwa B besar B besar K besar K besar bersifat bulat kuning dan B kecil K kecil bersifat keriput hijau. Jika tiap gamet hanya memiliki satu huruf kecil atau satu huruf besar, maka sifat dominan yang muncul. Maka B besar K besar K besar, B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar, B besar B kecil K besar K kecil bersifat bulat kuning. Jadi, frekuensi bulat kuning ada 9. Maka, genotip B besar K kecil bersifat bulat hijau. B besar B kecil K kecil juga bersifat bulat hijau. Maka, frekuensi bulat hijau ada 3. Genotip B kecil K besar bersifat keriput kuning. B kecil K besar K kecil juga bersifat keriput kuning. Maka, frekuensi keriput kuning ada 3. Dan terakhir, untuk genotip B kecil K kecil bersifat keriput hijau. Dan frekuensinya hanya ada 1. Maka, perbandingan genotip filial kedua atau keturunan kedua adalah B besar K besar banding B besar K besar K kecil banding B besar B kecil K besar banding B besar B kecil K besar K kecil banding B besar K kecil banding B besar B kecil K kecil banding B kecil K besar banding B kecil K besar K kecil banding B kecil K kecil sama dengan 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotip F2 sama dengan bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1.